Sehingga saya minta disajikan informasi dari Ibu Ova. Ijazah itu pembuktian mata, bukan telinga. Gak pernah UGM menunjukkan. Nggak pernah ditunjukkan. Kalau kita ditanya SIM di jalan, tunjukkan SIM-nya. Tanya yang buat SIM, kan gak lucu. Bukan Hemon. Karena Rosido CS ini, Rosirio, Rismon, dan Tifa ini, itu dia punya ilmu teknis yang tak dipunyai oleh tim dari Pak Jokowi, termasuk Dazul kan. Ya. Kebanyakan tim dari Pak Jokowi ini itu orang yang berlatar belakang hukum dan relawan. Relawan ini kan maju tak gentar aja kan. Kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan. Jadi itu kelemahan dari tim Pak Jokowi ini. Dia nggak punya lawan yang sebanding orang yang memiliki ilmu teknis seperti Rismon dan Roy Suryo. Makanya publik itu percaya karena dia tampilkan analisis ELA itu katakan memang berbeda. Jadi orang percaya itu ilmu teknis nggak bisa dibantah. Sekalipun saat ini penetapan tersangka itu salah satu pasalnya itu manipulasi digital sehingga tidak ilmiah dan menyesatkan. Artinya tidak ilmiah katanya. Kemarin kan sudah dikatakan juga sama Roy Suryo kan bahwa dia memang melihat dari postingan pertama dari Dian Sandi. Sebetulnya pangkal balanya di situ karena ditampilkan itu karena Rosirio dan Rismon ini punya ilmu dan sebelumnya dia ke UGM melihat skripsi dan sebagainya itu dia semakin yakin, makanya dia semakin yakin 99,9% itu ijazah palsu, tapi 0,01% asli itu yang lebih kuat gitu. Baik, ini masih pertanyaannya, walaupun lembaga yang punya otoritas sudah menyatakan bahwa penetapan tersangka ini karena Roy Suryo itu manipulasi elektronik, tidak ilmiah yang digunakannya metodenya, sehingga menyesatkan publik. UGM juga sudah menyatakan, tapi publik tidak percaya. Ini dalam sisi ilmu komunikasi. Pernyataan itu tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang akurat, termasuk UGM sendiri kan pernyataan tanpa bukti, baik di podcastnya maupun di di pernyataannya. Bahkan ditutup dengan pernyataan rektor itu bahwa kalau setelah ijazah itu diberikan kepada mahasiswa, dia nggak bertanggung jawab terhadap ijazah itu lagi. Makanya kan dia sendiri kan nggak pernah memegang ijazah itu karena dipegang oleh Pak Jokowi. Nah, termasuk juga Baris Krim kan kita sama menyaksikan ketika dia konversi pers. Bahkan ijazah yang ditampilkannya itu adalah ijazah yang dilipat. Termasuk juga pada gelar perkara khusus yang menghadirkan Rismon malah nggak ditampilkan ijazahnya. Ini ada apa? Ini memang apakah ini sengaja mengulur-ulur atau memang ini ada persoalan? Kita kan semua nggak tahu. Kalau dikatakan tadi banyak saksi, banyak saksi, banyak ahli yang diperiksa, justru itu bisa sebaliknya, bukan karena kehati-hatian, karena ingin mengkriminalisasi. Saking susahnya mencari deliknya, celahnya, dicari banyak ahli. Roy Suryo dia udah dapat MBG belum tuh? Karena dia masih anak SMA tuh. Dari awal memang kasus ini kasus tentang gelagat politik yang makin lama dia makin terpolar. Karena mana ujung dari kasus ini? Seandainya Pak Jokowi ijazahnya hilang, pertanyaan saya, kalau ijazahnya hilang apakah otaknya juga hilang? Itu yang mau diteliti oleh Tifa, supaya tidak ada pembuktian bahwa otak orang itu hanya tergantung pada ijazahnya. Kan di balik kasus ini kita bertengkar, emang Pak Jokowi punya otak nggak tuh? Kalau dibuktikan secara sosiologi, secara psikologi bahwa Pak Jokowi berpikir runtut, reasoningnya bagus, kalkulasinya efektif, orang nggak akan persoalin mau punya ijazah mau nggak punya ijazah. Tapi kita masuk di situ tanpa sadar bahwa yang sedang diuji adalah kapasitas berpikir dari hakim, pengacara, tim Jokowi, tim Roy Suryo tentang kasus ini. Karena itu
pada akhirnya ujungnya bertahun-tahun bicara. Saya saksi ahli pertama waktu kasus ini dibuka pertama di pengadilan Solo dengan akibat saudara Bambang Tri dibui itu. Dari awal saya menganggap bahwa ini akan berakhir pada tema gelagat politik, dan benar akhirnya hari ini orang bertanya orang kuatnya siapa. Saya buka misteri ini. Orang kuatnya di balik penangguhan penahanan Roy dan Tifa, orang kuatnya adalah Joko Widodo. Yang menghendaki mereka ditangguhkan adalah Joko Widodo. Lalu orang tanya, "Lu tahu dari mana, Rok?" Kan semua nggak ada yang tahu kan? Maka saya bisa sok tahu. Justru karena orang nggak tahu, saya bisa sok tahu. Di dalam imajinasi saya bertemu dengan Pak Jokowi, dan Jokowi berpikir bahwa sebaiknya ditangguhkan. Karena kalau dibuka, bangsa ini pecah itu. Oke, bab 1 dulu ya. Kasus ini akhirnya berubah dari diskusi panjang menjadi polemik. Polemik itu apa tuh? Dalam bahasa Yunani, polemik itu kata dasarnya polemos, artinya perang. Tapi kita bukan pakai perang senjata, bukan pakai perang hukum, bahkan bukan pakai perang kata-kata. Kita perang pakai persepsi kok. Dari awal perangnya persepsi. Bukan untuk memenangkan kebenaran, tapi untuk memenangkan persepsi. Ada nggak ijazahnya? Ada. Mana ijazahnya? Hilang. Cari di mana? Mungkin masih ada berkasnya. Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ruang Aspirasi. Bersama saya di Ruang Aspirasi, ruang di mana setiap pemikiran, pandangan, dan suara masyarakat disampaikan secara kritis, objektif, dan bermartabat. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, dalam perjalanan sebuah negara demokrasi yang dewasa, kepercayaan publik atau public trust adalah fondasi tertinggi yang menjaga pilar-pilar kebangsaan kita agar tetap kokoh. Namun, belakangan ini kita kembali dihadapkan pada sebuah diskursus yang amat menyita perhatian publik luas. Isu mengenai keabsahan dokumen dan ijazah figur publik, khususnya mantan Presiden Joko Widodo, seakan tidak pernah benar-benar mereda. Isu ini terus menggelinding, memicu perdebatan yang intens baik di panggung politik, ranah hukum, hingga ruang-ruang diskusi digital masyarakat. Mengapa isu ini tidak kunjung selesai? Apakah ini sekedar manuver politik biasa? Ataukah ada krisis transparansi pembuktian yang membuat publik terus bertanya-tanya? Hari ini, kita di Ruang Aspirasi akan mengurai dan menganalisis persoalan ini secara mendalam dan jernih. Bapak dan Ibu sekalian, jika kita mengamati perkembangan dinamika kasus ini, ada satu hal fundamental yang sangat mencolok, yaitu pergeseran dari proses hukum formal menjadi perang persepsi di tengah masyarakat. Di satu sisi, kita melihat kemunculan analisis teknis dan forensik digital yang dipaparkan oleh sejumlah figur seperti Roy Suryo, Rismond, hingga Dr. Tifa. Mereka menyajikan argumentasi yang terstruktur berdasarkan metodologi teknis yang mereka yakini. Mata sebagian besar masyarakat, pemaparan yang menggunakan pendekatan ilmiah dan teknis seperti ini kerap kali dinilai lebih meyakinkan karena menyajikan data yang dapat dipelajari secara sistematis. Di sisi lain,
respon dari pihak-pihak terkait, baik itu institusi akademik ternama seperti Universitas Gadjah Mada maupun lembaga penegakan hukum, terkadang dipersepsikan publik hanya sebatas klaim atau naskah kualitatif tanpa disertai penyajian bukti fisik otentik yang dapat diuji secara terbuka di hadapan umum. Dalam asas hukum dan logika sains dasar, sebuah klaim tidak serta-merta menjadi kebenaran mutlak hanya karena diucapkan oleh sebuah lembaga otoritas. Pembuktian mata selalu jauh lebih kuat daripada sekedar pembuktian telinga. Ketika transparansi bukti fisik absen, maka yang tumbuh adalah skeptisisme dan spekulasi liar di tengah publik atau masyarakat. Kami di Ruang Aspirasi juga menghimpun dan mencermati ribuan tanggapan serta aspirasi yang berkembang di ruang publik. Dari pantauan tersebut, ada 3 poin besar yang menjadi inti kegelisahan masyarakat saat ini. 1. Dahaga akan kepastian hukum yang cepat dan transparan. Masyarakat tidak lagi terpuaskan dengan narasi umum atau pernyataan persepsi sepihak. Publik merindukan sebuah proses gelar perkara atau persidangan yang benar-benar terbuka, di mana dokumen fisik yang bersangkutan dihadirkan dan diuji secara transparan oleh para ahli independen. Kedua, kekhawatiran terhadap kerusakan tatanan hukum dan akademis. Apabila sebuah institusi akademik besar maupun lembaga penegakan hukum dinilai ragu-ragu atau menutup diri dalam menyajikan bukti yang definitif, hal ini berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas dunia akademis dan hukum di Indonesia. Ketiga yaitu harapan akan tegaknya keadilan tanpa pandang bulu. Rakyat mendambakan kepastian di mata hukum berdiri tegak atas dasar fakta objektif, bukan berdasarkan kekuasaan, pengaruh, ataupun kepentingan kelompok tertentu. Rekan-rekan sekalian, kita harus bijak menyikapi fenomena ini. Polemik ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan sangat sederhana apabila ada itikat baik untuk membuka keterbukaan informasi publik secara penuh. Menutup-nutupi atau memperpanjang proses tanpa pembuktian yang terbuka hanya akan membuat bangsa ini terus energi dan waktunya habis dalam kegaduhan yang tidak produktif. Keadilan dan kebenaran tidak boleh disembunyikan di balik retorika politik. Sebagai bangsa yang besar, kita merindukan keteladanan kepemimpinan yang berani dan jujur. Jika sebuah dokumen otentik ada dan sah, tunjukkan secara terang benderang demi menjaga martabat institusi negara, martabat akademis, dan paling utama demi mengembalikan kepercayaan seluruh rakyat Indonesia. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kebenaran mungkin bisa ditunda oleh narasi, tetapi kebenaran fakta tidak akan pernah bisa dimusnahkan oleh waktu. Bagaimana pandangan dan analisis serta pendapat Anda mengenai analisis kita hari ini? Apakah menurut Anda transparansi pembuktian secara terbuka sudah saatnya dilakukan? Silakan tuliskan pandangan Anda yang santun, kritis, dan berbobot di kolom komentar di bawah. Saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Ini komentar pertama dari Erwin Budi. Rakyat bisa menilai di tadi, rakyat tidak bodoh-bodoh amat, kok masih mengelak. Ini Arman, tidak perlu lagi diperdebatkan, kita tunggu saja keputusan pengadilan. Sudar, jangan menilai diri sendiri, biar orang lain yang menilai kita jujur atau tidak. Sugeng, para termul pada kemana? Karena merasa ada yang membangking, ada saatnya akan hancur. Agus, selama kezoliman berlangsung tanpa manusianya yang melakukan tidak bertobat, maka hanya bencana yang akan kita rasakan. Rakyat yang tidak bersalah ikut menanggung akibatnya.
Cahaya yang berbohong pasti akan kena azab dalam kasus ijazah Jokowi. Hadi Sutomo, desakan terus termul surut dukung terus tukang kayu. Rajudin, jawaban termul muter-muter kayak obat nyamuk. Ikraur, bukan pengamat tetapi pendukung utama termul. Widodowi, selamat berjuang Mas Roy Suryo dan kawan-kawan, semoga kesehatan, keselamatan, kesuksesan selalu menyertai langkah Mas Roy sehingga mampu membuka misteri ijazah yang aspal. Sumardi, demi Tuhan Pak Arianto tidak bela Jokowi tapi demi duit. Ade Rahmat, Arianto dan Ardi Aswan muka pembohong semua. Abeu, kecau penasehat termul. Hardia, kalau tidak melihat kenapa kau katakan asli ngawur penasehat ini. Lunglung, Arianto itu jelas-jelas udah membela kebohongan Jokowi. Penasehat ahli macam apa kalau kualitasnya seperti itu? Lebih pantas namanya penasehat ahli termul. Sunar, diam. Arianto Sutadi ini juga bagian dari termul juga. Jailong, Arianto termul Jokowi. Mereka ini sudah bisa makan uang haram termasuk kepolisian. Sangat merusak citranya sendiri. Siapa yang percaya? Heri, tegakkan kebenaran bapak-bapak penegak hukum. Ini Suara Bumi, benteng tuh barang anak adalah termul. Gempur dengan melaporkan laporan terkait 50% skripsi, scan ijazah dan riwayat studi di sidang KIP. Fuji Backlog, maju terus Roy CS. Allah SWT yang maha benar dan kuat pasti bersamamu untuk menang. Ketum, penjarakan KPU termul aman negara. Dewi, rakyat awam pun bisa menilai mana yang benar dan mana yang pura-pura benar. Semangat Mas Roy Suryo, semoga kebenaran akan segera terungkap. Usman, benar sekali dek. Ini Roni Durmaha Nurung, apakah kita harus percaya sepenuhnya kepada polisi sedang direformasi? Tugian, perkiraanku besok hakim mempertimbangkan barang bukti milik polisi. Dengan mengatakan identik, makanya mencari barang bukti sebanyak-banyaknya. Ada unsur penyesuaian. Sukarman, debat-debat terus nggak ada guna, nggak selesai pengadilan baru selesai. Oke. Suara Bumi, sidang KIP adalah Kowanci ijazah ada kalau proses dan dokumennya jelas atau ada. Terus bongkar UGM di sidang KIP. Ini Ninggruwasti, saya doakan bagi pembela yang tidak benar bisa berpetir, baik dirinya sendiri atau keluarganya. Ini Wilarai, barangkali jika ada penelitian murni, Kapolri berpengaruh terkuat semenjak kemerdekaan barangkali ya sekarang. Ya ini Ajan Sujana yang memikirkan dunia tidak takut azab, sumpah demi Allah. Aja diabaikan demi Tuhan, apalagi kalau belum Allah membalasnya. Termul, Santingiem. Ijazah Jokowi bikin di pramuka skripsi dia lupa nggak boleh berkacamata. Solfri Hulu mantap. Hardiana, kami bertanya bisa menjawab kapan perdebatan Jajapal Jokowi itu berakhir di penjara, rakyat sudah bosan. Ini Srijani, penasihat kok bohongnya nggak ketulan. Ikin Sogdin, Arianto bilang netral tapi narasi-narasi yang projo terbukti sekarang gagap. Ketika diajak kerang ujus secara ilmiah, rakyat sudah banyak yang sadar dari kebodohan selama ini karena fanatik terhadap tampilan Jokowi. Ini Irsaidi, Sutardi ini termul juga Polda bilang yang diserahkan fotokopi. Suai, Supriyatu Ciadim, penasihat aja nggak jujur, pantesan dinasihati nggak takut Tuhannya. Ini Muhammad, pengamat termul. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Jika kalian mempunyai komentar kritis, silahkan cantumkan dalam komentar dengan sopan dan santun. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Salam NKRI harga mati. Semoga kalian diberkahi kuasa dari Tuhan. Amin.